Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita semua bisa bertemu lagi dalam ibadah sekolah Minggu GKI Bojonegoro. Wah, pagi ini cerah ya adik-adik. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan yang sehat. Nah, sekarang Kak Ria di sini akan memimpin adik-adik untuk bersama-sama kita nanti akan menaikkan pujian. Kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdiri, kita mau siapkan hati kita mau datang ke Tuhan. Berterima kasih untuk istirahat yang nyenyak malam tadi dan kembali pagi ini bisa bangun dengan tubuh yang sehat, yang kuat. Mari kita sama-sama siapkan hati kita naikkan pujian Bapa ku datang padamu. Mari adik-adik, kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk tidur yang nyenyak malam tadi, dan terima kasih Tuhan masih berikan kami kesehatan dan nafas kehidupan. Ya Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu akan beribadah dan menaikkan pujian kami. Kiranya Tuhan yang siapkan hati kami, Tuhan yang layakkan, untuk kami boleh menaikkan puji-pujian, nanti juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada, yang sedang sakit, Tuhan jamah, yang sedang aktivitas, Tuhan jagai. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pernah dengar istilah ini nggak? Ora et labora. Ada yang pernah dengar nggak? Nah, kalau yang belum pernah dengar, itu artinya adalah berdoa dan bekerja.
seperti tema kita pada pagi hari ini, yaitu berusaha dan berharap. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, kita bukan cuma hanya berharap sama Tuhan, bukan cuma berdoa, ya Tuhan tolong dong kasih nilai yang bagus kayak gitu, tapi harus dibarengi juga dengan usaha kita, dengan kerja kita. Misalnya adik-adik mau pengen nilainya bagus, berarti nggak cuma berdoa aja, tapi juga harus belajar, harus mau mengerjakan tugas, mengerjakan PR, kayak gitu ya adik-adik ya. Nah, seperti lagu yang mau kita nyanyikan juga, yaitu Bangkit Serukan Nama Yesus. Nanti ada kata-katanya gini, Tuhan itu adalah menara kita, pertolongan kita dan kekuatan kita. Ya, mari sama-sama bangkit, berdiri semuanya, kita mau nyanyikan Bangkit Serukan Nama Yesus. Pakai tepuk tangan ya. Kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian lagi. Kita mau nyanyikan dengan sungguh-sungguh dan dengan bersemangat. Kita mau nyanyikan Biar Gunung-Gunung Pun Beranjak. Ada gerakannya loh nanti ya. Gunung-gunung beranjak. Kita pakai gerakan semuanya ya sampai selesai. Tak akan beranjak dariku.
kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biar gunung-gunung pun beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Halo anak-anak, sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya? Ayo, kita siapkan hati kita, disiapkan Alkitabnya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tunduk kepala, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur padamu kalau pada kesempatan hari ini kami masih boleh Kau berikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Kau berkati kami, jadikan kami anak-anak yang baik, yang boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo Meli, gimana? Besok kita ujian loh. Kamu udah siap belum? Aduh, aku pusing dan deg-degan nih. Dari kemarin-kemarin tuh, aku kan udah belajar terus. Tapi makin dekat dari ujian, aku makin deg-degan. Ah, Meli, ngapain sih kamu itu pakai deg-degan segala? Kayak aku loh. Aku udah berdoa terus kepada Tuhan. Kamu tahu kan? Kalau kita berdoa, Tuhan pasti akan menolong. 3 days later. Bobby, kok lemes sih? Gimana sih ujianmu? Bagus kan? Gimana sih Tuhan ini? Padahal aku kan sudah rajin berdoa. Tapi kok nilaiku cuma 30? Sebel aku. Nah, kamu selain rajin berdoa, rajin belajar nggak? Ya belajar sih, tapi nggak rajin. Aku cuma rajin berdoa aja. Kan katanya kalau kita rajin berdoa, Tuhan akan menolong. Nah, itu dia salahnya Bobby. Selain berdoa, kita juga harus berusaha dong. Mana bisa hasil ujian kita bagus kalau kita cuma berdoa saja tanpa belajar. Oh, gitu ya Mel. Berarti selama ini aku salah dong. Aku pikir dengan berdoa aja tanpa belajar, Tuhan tetap akan tolong kita. Bobby, nggak gitu juga kali. Ayo deh, coba kita perhatikan cerita berikut ini. Oke. Ini adalah Nabi Elisa. Kalau di Alkitab, Nabi Elisa itu laki-laki, teman-teman. Nah, Nabi Elisa itu seorang yang melayani Tuhan. Dia muridnya Nabi Elia. Suatu kali, ada seorang ibu yang sudah menjadi janda menemui Nabi Elisa. Oh, Nabi Elisa, tolonglah kami. Aku ini sangat miskin. Suamiku sudah meninggal dunia. Dia seorang nabi yang baik dan benar. Ketika dia hidup kami miskin, sehingga banyak hutang. Sekarang dia meninggal dunia. Aku tidak sanggup untuk membayar hutang. Penagih hutang datang berkata kalau tidak membayar hutang, maka anakku akan diambil, akan dijadikan budak, dijadikan pembantu.
Mendengar hal itu, Nabi Elisa sangat sedih, sangat kasihan. Dia berdoa, bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan untuk membantu ibu ini. Lalu Nabi Elisa berkata kepada ibu janda, "Katakanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Aku hanya mempunyai minyak sedikit di dalam sebuah buli-buli. "Sekarang kamu pulang, lalu pinjamlah dari tetangga-tetanggamu bejana-bejana kosong. Kamu pinjam yang banyak. Setelah itu, minyak yang sedikit itu kamu tuang ke dalam bejana-bejana itu." "Hah? Mengisi bejana-bejana yang banyak dan besar dengan minyak yang sedikit? Buli-buli itu kan kecil, minyaknya sedikit. Mana mungkin bisa memenuhi bejana-bejana yang banyak?" Kira-kira ibu ini mau percaya nggak ya perkataan Nabi Elisa? Mau pergi nggak ya untuk melakukannya? Wah, ibu itu percaya. Dia pergi, dia akan melakukannya. Sampai di rumah, ibu itu mengajak anak-anaknya meminjam bejana-bejana punya tetangga. Mereka pinjam sebanyak-banyaknya. Lalu, bejana itu mereka isi dengan minyak di buli-buli yang mereka punya. Isi, mereka isi lagi. Kok minyak yang di buli-buli nggak habis-habis ya? Wah, luar biasa. Sampai semua bejana terisi penuh. Barulah minyak di buli-buli habis. Si ibu janda berlari dengan penuh semangat. Dia pergi menemui Nabi Elisa. Dia ingin memberitahukan apa yang terjadi. Setelah mendengar semua peristiwa itu, Nabi Elisa berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, lalu bayar hutangmu, dan hiduplah dari sisa minyak yang masih ada. Kamu jual untuk memenuhi kebutuhanmu." Puji Tuhan, Tuhan kita hebat. Ibu janda menjual sebagian minyak, lalu membayar hutangnya. Anak-anaknya nggak jadi diambil. Mereka menjual sisanya untuk hidup mereka. Anak-anak, udah lihat cerita tadi kan? Tuhan kita luar biasa ya. Tuhan bukan hanya menolong, tapi Tuhan mau kita belajar dari ibu janda ini. Ibu janda ini percaya dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui Nabi Elisa. Ketika Nabi Elisa menyuruh janda ini untuk mengumpulkan tempayan-tempayan, ia menurutinya. Dia dan anaknya berusaha untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Apa hasilnya anak-anak? Mujizat Tuhan terjadi. Tempayan-tempayan itu penuh dengan minyak-minyak. Janda tersebut bisa memperoleh uang dengan cara menjual minyak-minyak itu, dan hasilnya bisa dia gunakan untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Bahkan hasil penjualan minyak itu masih ada sisa dan bisa untuk kehidupan sehari-hari janda dan anak tersebut. Anak-anak yang terkasih, mari kita percaya dan berharap kepada Tuhan. Percaya pada pertolongan Tuhan, dan jangan lupa kita juga harus berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka Tuhan pasti akan menolong kita. Apapun yang menjadi masalah anak-anak, entah pada saat kita sakit, bersedih, atau masalah-masalah lainnya, percayalah Tuhan pasti menolong. Selamat menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berharap kepada Tuhan dan juga berusaha untuk mengatasi setiap permasalahan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuh, udah dengar cerita ibu guru sekolah minggu kita kan? Berarti selain berdoa, kita juga harus selalu berusaha supaya Tuhan menolong kita dan kita mendapatkan hasil yang baik. Oke deh, mulai sekarang aku akan belajar menjadi anak Tuhan yang selalu berharap kepada Tuhan dan juga tak lupa untuk selalu berusaha. Ya udah, minggu depan kita ketemu lagi di sekolah minggu ya teman-teman. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Yakobus 2 ayat 22a. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dihafalkan ya anak-anak. Berkat Tuhan dalam hidup kita sangat banyak ya. Nah, kita sudah seharusnya juga untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bisa dalam bentuk persembahan yang akan kita berikan melalui persembahan kita pada pagi hari ini. Nanti adik-adik bisa siapkan di dalam kotak, celengan atau wadah yang sudah dipakai selama ini. Atau bisa juga ditransfer ya, minta tolong mama papanya transfer ke nomor di bawah ini. Untuk mengiringi persembahan, kita sama-sama nyanyikan Terima Kasih 1000. Mari sama-sama satukan hati kita berdoa. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap pujian yang Tuhan layakkan kami untuk kami naikkan. Kami mengucap syukur untuk kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur juga untuk setiap rezeki dan berkat yang Tuhan berikan bagi orang tua kami. Ya Bapa, kami memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan berkati dan layakkan. Biarlah persembahan ini berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk kesehatan kami semua Tuhan, orang tua kami, teman-teman kami, Bapak Ibu guru semuanya. Tuhan jagai, beri kekuatan, kesehatan, jauhkan daripada sakit penyakit ya Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah. Dan Bapak, kami berdoa juga untuk orang tua kami Tuhan dalam pekerjaannya. Tuhan yang tambah-tambahkan rezeki, tambah-tambahkan berkat. Juga kami agar jadi anak-anak yang boleh dengar-dengaran pada orang tua. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk sekolah kami Tuhan. Biarlah kami dapat mengikuti sekolah dan pelajaran dengan baik. Mohon hikmat Tuhan, mohon kepandaian daripada Engkau Tuhan. Biarlah kami walaupun secara online tapi bisa sungguh-sungguh dalam menjalani sekolah dan mengerjakan tugas-tugas yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sekarang sudah di akhir dari ibadah pagi hari ini. Tapi tidak lupa, minggu depan kita masih ketemu lagi ya dalam ibadah sekolah minggu seperti biasanya. Adik-adik, karena masa ini masih pandemik ya, Karya dan juga semua guru sekolah minggu tidak lupa untuk mengingatkan adik-adik untuk selalu pakai masker, cuci tangan, pakai air yang mengalir, dan juga pakai sabun. Untuk selalu makan makanan yang bergizi, untuk selalu minum vitamin, makan sayur, makan buah, minum susu, semuanya. Ya, nah seperti firman juga pada pagi hari ini, untuk tetap berusaha, untuk tetap berdoa, berharap, hanya pada Tuhan, karena kita punya Tuhan yang besar, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus.
Jangan khawatir karena hari-hari kita, jalan-jalan kehidupan kita, baik dari dalam suka maupun duka, itu bersama dengan Tuhan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.